إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا معاشر Jumat rahimahumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kenikmatan ini mengantarkan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Marilah kita terus berusaha, berhati-hati dan berdoa semoga selamat dari segala macam penyakit, utamanya COVID-19, dengan terus mengikuti protokol kesehatan dan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Semoga Allah melindungi kita semua dengan ikhtiar, isti'anah dan tawakal pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, berusaha melaksanakan semua perintah Allah dan berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mengutip ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang bertakwa mempunyai 4 sifat utama. At-taqwa hiya al-khawfu minal jalil. Takwa itu adalah menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, mengamalkan sesuai aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qana'atu bil qalil, merasa cukup dari nikmat yang sedikit dengan mempergunakan kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istidad lil yaumir rahim, dan persiapan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan kita menuju kepada akhirat kelak. Harapan kita mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan keberkahan seiring doa Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa syukra 'alal afiyah. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar kami diberikan al-afiyah, selalu dalam keadaan al-afiyah, wa syukra 'alal afiyah, dan mensyukuri nikmat al-afiyah ini dengan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita pun mudah-mudahan kehidupan ini terus menambah kebaikan bagi kita, dan ketika ajal sudah menjemput kita membawa iman dan Islam. Seiring doa Allahumma ahdini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat wafatu khairan li. Allahumma ahdini, ya Allah, hidupkan kami ma kanatil hayatu khairan li, ketika kehidupan ini membawa kebaikan kepada kami. Wa tawaffani, dan matikan kami ya Allah idza kanatil wafatu khairan li, ketika kematian ini membawa kebaikan kepada kami. Jemaah salat Jumat rahimahumullah, kita hanya menunggu giliran kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa sekarang, bisa besok, bisa minggu depan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah menjemput kita, tidak bisa diawalkan dan tidak bisa diakhirkan. Walaupun kita berada dalam satu kamar, tidak keluar kemana-mana, tapi ajal sudah menjemput kita, maka sampailah waktunya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat rahimahumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah. Kita berada di 10 bulan Dzulhijjah. Marilah kita menggunakan hari-hari kita untuk bermunajat kepada Allah.
Alhamdulillah kita berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Marilah kita isi dengan amal-amal ibadah, berzikir, bertakbir, bertahmid, memperbanyak istighfar dan amal-amal saleh lainnya. Allah berfirman, "Wal fajr wa layalin ashr." Demi fajar dan malam yang 10. Nabi juga bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan tidak juga amalan soleh di dalamnya lebih dicintai melebihi 10 pertama bulan Dzulhijjah. Fa'aksiru minadz dzikri wat takbir wat tahlil wat tahmid. Maka perbanyaklah di dalamnya berzikir, bertakbir, bertahlil, bertahmid, menggabungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat rahimahullah, di antara amalan-amalan di bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak zikir, beristighfar, memperbanyak ibadah, puasa sunnah, ibadah haji jika mampu, ibadah kurban dan ibadah-ibadah lainnya. Puasa sunnah pada tanggal 8 Dzulhijjah disebut puasa tarwiyah, yang pahalanya akan mengampuni dosa setahun yang lalu. Dan puasa tanggal 9 Dzulhijjah disebut sebagai puasa Arafah, yang pahalanya akan mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa yang akan datang. Dan ibadah yang sangat agung di bulan Dzulhijjah adalah ibadah kurban. Kata kurban adalah qarib atau dekat. Taqarrub mendekatkan. Kurban artinya menjadi dekat. Jadi orang yang berkurban itu berarti orang yang dekat kepada Allah, karena mampu memotong, menguasai kecintaan terhadap harta, rasa tamaknya, rasa rakusnya dibagi-bagi kepada orang yang berhak. Dan ini sebagai bentuk penghambaan, kecintaan seorang hamba yang didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat rahimahullah, alhamdulillah dengan sangat kurban maka kita bisa mengenal pertama ketaatan Nabi Ibrahim dan menapaktilasi keteladanan dari keluarga Nabi Ibrahim. Kedua, bagaimana dengan ibadah kurban ini kita meraih ketakwaan sesuai dengan firman Allah, la'allakum tattaqun, agar supaya kita hendak menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, sebagai bentuk syiar Islam. Yang keempat, bentuk ketaatan seorang hamba. Nabi bersabda yang artinya, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Yang kelima, lebih baik dibanding dengan sedekah senilai harta hewan kurban. Yang keenam, sebagai bentuk kepedulian sosial dengan membagikan kepada orang yang membutuhkan, lebih-lebih saat PPKM darurat COVID-19 ini, bagaimana kita bisa membagi kelebihan yang kita miliki kepada teman-teman kita sesama muslim. Jemaah salat Jumat rahimahullah. Selain itu, di bulan Dzulhijjah ini, marilah kita meneladani nampak ilas keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah simbol bagi manusia yang rela mengorbankan apa saja demi mencapai ridho Allah. Nabi Ismail adalah simbol seorang anak yang taat kepada Allah dan taat kepada kedua orang tuanya. Jemaah salat Jumat rahimahullah, marilah kita berusaha bagaimana keluarga kita bisa meneladani dari keluarganya Nabi Ibrahim. Jika kita seorang suami, sudah sanggupkah kita meniru keteguhan iman dari Nabi Ibrahim? Jika kita seorang istri, sudah sanggupkah kita meniru ketabahan dari Siti Hajar? Jika kita seorang anak, sudahkah kita memiliki idealisme yang tangguh, taat kepada Allah, taat kepada orang tua, dan siap mengorbankan dirinya demi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim ini menjadi cambuk bagi kita bagaimana kita seorang ayah menjadi ayah yang baik,
bagaimana istri kita menjadi istri yang baik, dan bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang abrar, yang dapat membanggakan kita dan menjadi penerus sujud kita ketika kita sudah berada di alam barzakh. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya selalu berada dalam ridha-Nya dan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala.